Shalom bagi kita semua. Amang, Inang, Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas berkat Tuhan, kita masih diberikan kesempatan hingga pada hari ini. Karena itu, pada pagi hari ini kita memuji Tuhan. Ta puji magwarni Tuhata. Marhiti-hiti nama rede hita, sian bukwede nomor 565 ayat sada. Asini rohama dihamu dohot dame sian dibata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani dibata si pahusor-husoro ni rohata firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang tertulis dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Alai naung parutunga kia diau, harugia dui hujujur, alani Kristusi. Demikian firman Tuhan. Berbicara tentang keuntungan dan kerugian, maka kita pun berbicara tentang bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Berbicara tentang kerugian dan keuntungan, kita berbicara tentang bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Semua orang tanpa terkecuali pasti ingin memperoleh keuntungan. Semua orang tanpa terkecuali pasti tidak ingin mengalami kerugian di dalam kehidupannya. Seorang ibu yang ingin menikmati keuntungan, ingin menikmati keberuntungan. Dia senang luar biasa ketika menerima SMS bahwa ia adalah orang yang beruntung mendapatkan undian sebuah mobil. Kemudian melalui SMS itu juga dia diingatkan hubungi nomor sekian, sekian. Tanpa berpikir panjang dia menelepon, kemudian dia dituntun untuk pergi ke sebuah ATM untuk membayar uang administrasi sebelum memperoleh mobil itu. Tanpa sadar dia sudah mengirim puluhan juta rupiah melalui ATM itu demi untuk mendapatkan sebuah mobil. Tapi ternyata dia sudah dihipnotis, mobil tidak dia dapatkan, tapi dia justru mendapatkan kerugian yang luar biasa, puluhan juta rupiah. Tadinya dia ingin menikmati keuntungan, tapi dalam kenyataannya dia justru mengalami kerugian. Hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua orang ingin mendapatkan keuntungan, tak seorang pun ingin mendapatkan kerugian. Semua orang, tidak terkecuali Rasul Paulus sendiri. Sekalipun orientasi keuntungan bukan hanya berpusat kepada materi atau kekayaan, tapi termasuk prestasi, prestise, ambisi, hal-hal lahiriah yang diinginkan oleh semua orang, yang didambakan oleh semua orang. Dalam hal-hal lahiriah di masa lalunya,
Rasul Paulus memperoleh apa yang didambakan oleh banyak orang, termasuk kelompok Yahudi. Ia adalah keturunan Yahudi yang betul-betul setia melakukan tuntutan hukum Yahudi itu sendiri. Dia berasal dari keturunan Benyamin, dari golongan Farisi. Dia mempunyai pendidikan yang luar biasa, mempunyai prestasi, prestise, terkenal dan dikenal, dihargai oleh banyak orang. Bahkan Rasul Paulus mempunyai surat izin untuk menganiaya jemaat Tuhan. Suatu prestasi yang luar biasa dalam ukuran hal-hal yang lahiriah. Tapi ternyata perjumpaannya dengan Kristus telah mengubah segalanya. Perjumpaannya dengan Kristus telah mengubah segala sesuatunya, mengubah hidupnya secara total. Masa lalu yang merupakan keuntungan baginya, Paulus bersaksi, sekarang semuanya itu dia anggap rugi karena pengenalan yang luar biasa akan kebenaran Tuhan yang sudah melayakkan dan yang memilihnya. Apa yang dia peroleh yang merupakan pencapaian dunia ini, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus yang sudah melayakkan dan yang memilihnya. Karena ternyata penghargaan manusia tanpa kebenaran Kristus semuanya dianggapnya rugi. Tapi pengenalan akan Kristus, pengenalan akan kebenarannya, pengenalan akan Tuhan yang sudah melayakkan dan memilihnya adalah segala-galanya baginya, karena dia dilayakkan untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan memilih Paulus bukan karena prestasi, prestise, dan ambisinya. Tuhan melayakkan Paulus bukan karena pendidikannya. Tuhan melayakkan Paulus bukan karena dia berasal dari golongan Farisi, tapi Tuhan melayakkan Paulus justru dari keberdosaannya. Seorang penganiaya jemaat Tuhan kini terpanggil menjadi seorang pemberita Injil Tuhan, suatu kepercayaan yang luar biasa. Hidupnya berubah setelah berjumpa dengan Tuhan. Apa yang menjadi keinginannya, ambisinya di masa lalunya tidak lagi ada apa-apanya dibandingkan dengan pengenalannya akan Tuhan. Karena di dalam Tuhan dia menjadi seorang yang sangat berharga di mata Tuhan. Di dalam Tuhan hidupnya dijamin bukan hanya di tengah-tengah dunia ini, tapi juga kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu juga Rasul Paulus dalam suratnya yang lain bersaksi, baginya hidup adalah Kristus, bahkan mati pun adalah keuntungan. Karena dia sadar sepenuhnya setelah pertobatannya bahwa hidup, baik hidup ataupun mati, dia sesungguhnya berharga di mata Tuhan. Saya pikir firman ini juga yang mengingatkan kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan memilih, Tuhan melayakkan kita bukan dari kelebihan kita, tapi Tuhan melayakkan kita hanya karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, Tuhan juga mengingatkan kita tidak hanya sekedar berpangku tangan, tapi kita diajak untuk bekerja dan berkarya, tapi tanpa menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengingatkan kita, apapun pencapaian-pencapaian yang kita peroleh dari dunia ini tanpa di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, semuanya itu tidak akan pernah mendatangkan sukacita abadi di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hanya berharap kepada apa yang ada di dunia ini, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang paling malang.
Karena itu mari menjalani hari kita dengan penuh sukacita. Mari menjalani hari kita dengan pengenalan yang benar akan Tuhan yang sudah memilih dan melayakkan kita. Mari bekerja dengan terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Tuhan berjanji semuanya akan ditambahkan kepada kita. Hidup kita dijamin tidak hanya di dunia ini, tapi masa depan kita, kehidupan kekal akan Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah memilih dan melayakkan kami. Bukan karena kelebihan kami, bukan karena prestasi kami, bukan karena prestise kami, bukan karena pencapaian-pencapaian yang kami peroleh dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Tetapi Tuhan justru melayakkan dan memilih kami dari kekurangan dan keberdosaan kami. Agar kami meninggalkan masa lalu yang tidak baik, tapi kami hidup di masa depan di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan yang sudah memilih dan melayakkan kami. Karena itu Tuhan sama seperti Rasul Paulus yang bersaksi di dalam kehidupannya pencapaian-pencapaian yang dia peroleh di luar kebenaran Tuhan. Sesungguhnya semuanya itu hanya kerugian. Tapi pengenalan yang benar akan Tuhan memotivasinya untuk menjalani hidup dan melayani dengan terus mengandalkan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu dari anak-anak hingga orang dewasa untuk terus menjalani hidup di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena hidup kami dijamin, bukan hanya hidup kami di tengah-tengah dunia ini, tapi kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa, kelemahan dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji matu hatta marhite na marede hitasian buku ede nomor 720 ayat sada. Tujolom oh Tuhan saat madirikon pakai maahombar tulomom ngolodang ho Tuhan maringanan diau dirikon dang marar kabi tung bogos medison manang sonang tae marsigatung tuho sasude olano hui hutendang bedirikon togu matu nature. Atong rap madok mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion, hangoluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togi honto pangunjunan, palu amahamisian pangago, aihodo napuna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amin asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran ni tod di porbadiama, nama dongani hamu saluhutna. Amin.
Madita.